Kemudian lagi, DC-DC dari pihak ketiga akan mulai diperkecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini kita makin semangat lagi, kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang OJK sudah keluarkan peraturan terbaru menjelang akhir tahun. Awal tahun akan jadi pinjol. Seperti apa? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bacakan curhatan seorang ibu rumah tangga. Saya tidak akan memberikan informasi detail kalian di sini. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa beginilah proses terjadinya gali lubang tutup lubang, yang mana mungkin kalian bisa ambil sisi pelajaran terbaiknya. Karena apa? Awal mula gali lubang tutup lubang dari 1 pinjol sampai 10 pinjol itu adalah dari sini. Nah, dari sini juga kita akan belajar bagaimana untuk memberhentikan pinjol agar tidak terus-terusan menghantui hidup kita. Nah, kita bacakan kisahnya ya. Gara-gara pinjol aku jadi terjerat. Salahnya aku malah pinjem Bang Emok. Pinjol nggak lunas, Bang Emot punya. Sedangkan suami nggak tahu aku ada masalah di rumah. Orang tua aku berantem sama adikku. Aku selalu saja disuruh pindah. Katanya aku beban keluarga. Aku tahu aku beban. Aku salah. Aku manusia bodoh. Aku juga capek. Aku harus cerita sama siapa? Tadi aku berantem sama adik aku. Capek selalu dibentak. Dari dulu salah sedikit diungkit-ungkit. Aku capek dibilang benalu keluarga. Aku juga mau ngontrak tapi nggak ada buat bayarnya. Sampai aku berantem hebat sama adikku, tapi ibuku tidak pernah bela aku sedikit pun, padahal bukan salah aku sepenuhnya. Aku selalu disalahkan. Salah nggak aku cerita tadi aku berantem sama adikku ke suamiku, marah katanya aku disuruh ngontrak. Jadi gini ceritanya, apa bilang aja aku punya hutang. Aku bingung mau ngontrak uang di mana. Kalau misalnya galbay di Uatas dan Sopies pinjam gimana ya. Nah, ini awal mula dari kisah seorang teman yang terpaksa harus gali lubang tutup lubang. Yang pertama itu adalah terpaksa menggunakan pinjol, akhirnya salah jalan menggunakan Bang Emok, ditambah lagi dengan keluarga yang punya masalah bertubi-tubi dan suami yang tidak support, dan ujung-ujungnya bingung mau galbay dari mana. Nah, itu dia teman-teman ya. Dan saya yakin ini juga dialami oleh teman-teman yang laki-laki. Karena awalnya ingin coba-coba membantu keluarga, karena awalnya tidak apa pekerjaan, karena awalnya juga ingin membantu teman dan segala macam. Ujung-ujungnya dari 1 lubang berakhir menjadi 10 sampai 12 lubang. Apalagi yang sempat bermain joki, dibantu joki untuk masuk sini keluar sana, masuk sini keluar sana, ujung-ujungnya makin menumpuk. Yang awalnya hutang kita mungkin bisa kita selesaikan tanpa ada gangguan dari pinjol-pinjol yang lain, ujung-ujungnya kita harus berurusan dengan belasan pinjol lagi karena kesalahan dan ketakutan kita. Nah, mulai dari itu teman-teman ya, anggaplah pelajaran ini sebagai motivasi buat kalian semuanya. Setiap orang pasti akan mengalami hal buruk dalam hidupnya, dan hal buruk ini tidak akan selamanya menghantui kita kalau kita terus mau berusaha. Jadi stop gali lubang tutup lubang, stop menjadi ibu rumah tangga yang takut, stop menjadi teman yang terlalu baik, stop menjadi laki-laki yang tidak bertanggung jawab, dan stop untuk kita sebagai anak untuk tidak menyusahkan orang lain. Jadi perbaiki hidup dari diri kita agar ke depan hidup kita lebih baik lagi. Gitu teman-teman ya. Nah, lanjut lagi teman-teman, di antara itu semua OJK ternyata sudah mengeluarkan peraturan-peraturan baru yang mana ini terkait dengan pinjol-pinjol syariah dan pendanaan dari pinjol-pinjol terbaru. Nah, peraturan-peraturan ini sebenarnya masih dalam rancangan ya, akan dikeluarkan mungkin nanti di akhir tahun, yang mana ini akan menjadi pedoman di tahun 2026. Nah, tapi di antaranya sudah ada beberapa poin-poin yang memang sudah digadang-gadang OJK setiap rapat awal bulan, dan ini sudah saya kelompokkan buat kalian. Jadi kalian tahu nanti ke depan di tahun 2026 kira-kira masih aman nggak kalau terus lanjut. Kira-kira pinjol-pinjol apa saja yang mungkin dalam pantauan khusus OJK, ya mungkin ini bisa jadi poin utama saya untuk apakah saya lanjut, apakah saya biarkan saja. Gitu teman-teman ya. Nah, lanjut. Yang pertama, peraturannya itu ini akan berlaku di 1 Januari 2026. Entah itu keluarnya nanti di akhir Desember ataukah di awal Januari, saya akan berikan update baru lagi buat kalian. Kemudian lagi, nah semua pemberlakuan untuk pinjol itu bisa menggunakan pinjol dengan batas minimal usianya itu adalah 18 tahun. Nah, kebanyakan orang-orang berkomentar bahwa
berarti kelas 3 SMA sudah bisa melakukan pinjaman. Memang sengaja diarahkan untuk menggunakan pinjol karena usia 18 tahun itu kebanyakan masih ada yang kelas 3 SMA, ada yang kelas 2 SMA. Bener kan ya? Berarti anak kuliah yang nantinya ke depan mungkin mau kuliah ataupun siapa yang akan kuliah itu udah mulai banyak yang terjerat pinjol. Yakin saya. Berarti seperti apa Indonesia ini ke depannya ya? Nah, kita akan update lagi. Kemudian di tahun 2026 nanti bunga pinjol sudah otomatis turun karena ini sudah digadang-gadang peraturannya dari tahun 2024, yang mana ini akan turun di tahun 2025, kemudian berakhir nanti di tahun 2026 itu akan turun sekali lagi, baru nanti akan ditetapkan peraturan bunga terbaru. Sudah otomatis, mudah-mudahan ya. Walaupun bunga ini turun, maunya diikuti juga dengan denda dan juga biaya adminnya serta biaya-biaya lainnya tidak pernah dijabarkan secara terang. Seharusnya ini benar-benar diberitahukan kepada nasabah yang mau menggunakan pinjol. Nah, lanjut lagi, lender non perusahaan akan dibatasi. Setiap orang yang melakukan pinjaman kepada lender perorangan ini, datanya tidak akan masuk ke dalam slik OJK. Nah, OJK juga sudah mengumumkan bahwa per 31 Oktober kemarin semua pinjol itu wajib masuk ke dalam slik OJK. Nah, tapi kita akan lihat ke depan bagaimana pemberlakuannya nanti di lapangan. Apakah ini benar akan dimasukkan ke dalam slik OJK semuanya, atau apakah hutang-hutang ini akan dihapus bukukan, kemudian yang masuk ke dalam slik OJK itu adalah hutang-hutang baru. Nah, kita akan update lagi buat kalian. Lanjut lagi, pinjol syariah akan makin diperkecil. Nah, kenapa? Sebenarnya pinjol syariah ini ada lebih banyak kepada UMKM ya, tapi dengan adanya kasus pinjol dana syariah yang mana semua lendernya menggeruk perusahaan ini, tetapi perusahaannya tertutup dan sampai saat ini OJK masih menjadi jembatan dari lender dan juga pinjolnya. Nah, dengan itu OJK mengungkapkan bahwa pinjol syariah itu mungkin akan lebih diperkecil. Ya, kemudian lagi pinjol-pinjol UMKM untuk yang bergerak di bidang pertanian dan perikanan mungkin akan lebih disusutkan lagi. Karena informasinya kebanyakan pinjol-pinjol yang gugur itu, pinjol-pinjol yang sudah mengembalikan izin kepada OJK, pinjol-pinjol yang bangkrut itu adalah pinjol-pinjol UMKM yang membiayai pertanian dan perikanan. Karena menurut informasi program Merah Putih itu sudah mencakup untuk UMKM. Kemudian lagi DC-DC dari pihak ketiga akan mulai diperkecil. Karena apa? OJK menetapkan bahwa semua tanggung jawab yang terjadi pada DC-DC pihak ketiga akan dikembalikan kepada pinjolnya 100%. Sudah otomatis di sini akan keluar yang namanya sanksi, kemudian namanya denda, kemudian yang namanya pencabutan usaha karena laporan kalian. Nah, mulai dari sekarang biasakan apapun kejadiannya pada diri kalian, simpan segala bukti-buktinya untuk pelaporan kita. Ya, membiasakan diri untuk menyimpan segala bukti, jadi laporan kalian masuk semakin banyak semakin cepat untuk diproses, gitu ya. Kemudian lagi, hukum untuk pinjol di tahun 2026 masih berdata dan tidak ada di dalamnya fidusia ataupun penarikan paksa aset kalian, kecuali kalian melakukan pinjaman di salah satu pinjol seperti Kredivo, HCI yang di dalamnya bisa menarik paksa dengan adanya hukuman fidusia. Nah, biasanya itu untuk pinjol-pinjol yang multi finance untuk ambil barang seperti mungkin laptop ataupun kendaraan. Nah, itu bisa ya teman-teman ya. Jadi sebelum tanda tangan sesuatu, baca baik-baik segala ketentuan dalamnya. Nah, itu dia ya teman-teman ya, beberapa peraturan-peraturan yang mungkin akan muncul di awal tahun 2020 ataupun akhir 2025, yang mana peraturan ini masih digodok, masih dikuatkan lagi dengan denda-denda yang mungkin akan bertambah kepada pinjolnya. Nah, informasi seperti itu ya. Dan lagi OJK di sini menambahkan beberapa pinjol-pinjol dengan TKB 90 terendah nantinya mungkin akan diminta segera mungkin merger. Walaupun peraturan ini sudah ada di tahun 2025 sekarang ini, tetapi pemberlakuannya belum terjadi. Nah, di tahun 2026 mau tidak mau, siapapun yang tidak bisa menyelesaikan kewajibannya, yang TKB 90-nya terus-terusan merosot, maka diwajibkan untuk merger. Ya, merger itu adalah peleburan dari satu pinjol ke pinjol yang sama bergeraknya, yang sama pergerakannya, kemudian dijadikan satu. Nah, rata-rata pinjol-pinjol yang digadang-gadang OJK untuk merger ataupun pinjol-pinjol kalau seandainya tidak mau melakukan merger wajib mengembalikan izin
izin usahanya kepada OJK itu adalah yang pertama Dana Syariah yang sekarang ini sedang masuk dalam persidangan, kemudian lagi koin P2P, lanjut lagi Acceleran, dan yang terakhir itu adalah modal rakyat. Nah, pinjol-pinjol inilah yang hari ini di tahun 2025 masih menjadi misteri karena masih bermasalah dengan para lender dan nasabah serta gagal bayar tertinggi, dan nanti di tahun 2026 keputusan mereka siapakah yang mengembalikan izin atau memang OJK terpaksa harus mencabut izin pinjol mereka, gitu ya. Nah, kita akan update lagi buat kalian, tetap stay tune di channel ini dan saya akan memberikan informasi-informasi terbaru buat kalian agar galbay kalian tetap aman. Jadi kesimpulannya adalah tetap lanjut galbay apapun nama pinjolnya yang datang ke rumah kalian dan apapun nama pinjol-pinjol yang sudah menurunkan DC lapangan, karena yang galbay itu hampir 60% rakyat Indonesia. Sementara DC yang tersertifikasi dan pihak ketiga yang tersertifikasi juga masih sedikit. Jadi masih aman sekali untuk galbay. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga ini menjadi mood booster dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.